Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika dengan NIM 2404411130. Di sini saya akan membahas tentang implementasi cloud database dan sistem manajemen basis data terdistribusi. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama tentang konsep sistem basis data dan cloud computing. Sistem basis data adalah kumpulan data terorganisir yang dikelola oleh perangkat lunak DBMS untuk operasi data yang efisien, aman, dan dapat diakses bersama oleh banyak pengguna. Cloud computing menyediakan sumber daya komputasi melalui internet, memungkinkan akses data dan aplikasi kapan saja tanpa mengelola infrastruktur secara fisik secara langsung. Sistem manajemen basis data terdistribusi atau DBMS. Definisi DBMS. DBMS mengelola basis data yang tersebar di berbagai lokasi fisik, namun tetap terintegrasi secara logis sehingga pengguna mengakses data seolah dalam satu basis data tunggal. Keunggulan DBMS: yang pertama, peningkatan ketersediaan data melalui replikasi. Kedua, performa akses lebih cepat dan dengan data lokal. Yang ketiga, skalabilitas tinggi dengan penambahan node. Model arsitektur sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, client server. Memisahkan fungsi client dan server untuk skalabilitas dan pengelolaan data yang efisien. Yang kedua, peer-to-peer. Setiap node berperan setara sebagai klien dan server, meningkatkan keandalan dan menghindari titik kegagalan tunggal. Yang ketiga, terpusat. Data dan DBMS berada di satu server pusat, mudah dikelola tapi kurang skalabel dan rentan kegagalan. Yang keempat, sistem tunggal atau stand-alone. Semua komponen berjalan di satu komputer, cocok untuk aplikasi sederhana dan pengguna tunggal. Komponen utama arsitektur DBMS. Yang pertama, local DBMS, mengelola data dan transaksi lokal di setiap node secara independen serta berperan dalam koordinasi global. Yang kedua, Global Transaction Manager, menjamin transaksi terdistribusi berjalan atomik dan konsisten menggunakan protokol seperti two-piece commit. Yang ketiga, Global Query Processor, menerjemahkan query global menjadi sub-query lokal dan menggabungkan hasilnya untuk pengguna. Yang keempat, Global Directory atau Metadata Manager, menyimpan informasi lokasi data, fragmentasi replikasi, dan skema global untuk transparansi distribusi data. Prinsip transparansi dalam DBMS. Yang pertama, transparansi lokasi. Pengguna mengakses data tanpa mengetahui lokasi fisik penyimpanan data tersebut. Yang kedua, transparansi fragmentasi. Data yang dipecah menjadi fragmen tersebar tetap dapat diakses sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, transparansi replikasi. Data yang direplikasi di beberapa node tetap konsisten dan tersedia untuk akses cepat. Yang keempat, transparansi transaksi. Transaksi yang melibatkan banyak node diproses secara atomik dan konsisten. Adapun kesimpulan implementasi cloud database dan DBMS. Yang pertama, efisiensi dan fleksibilitas. Cloud database dan DBMS memungkinkan pengelolaan data yang efisien, fleksibel, dan skalabel tanpa infrastruktur fisik sendiri. Yang kedua, transparansi dan performa. DBMS pada cloud menyediakan akses database heterogen secara transparan dengan performa tinggi dan keamanan data yang kuat. Yang ketiga, keunggulan cloud, skalabilitas, elastis, pengurangan biaya, dan kemampuan pemulihan data otomatis mendukung kebutuhan bisnis modern. Saran untuk implementasi cloud database. Yang pertama, pilih jenis cloud database sesuai kebutuhan. Sesuaikan jenis database dengan karakteristik dan data dan aplikasi untuk performa optimal. Yang kedua, perhatikan keamanan data, terapkan enkripsi, kontrol akses ketat, dan gunakan layanan cloud dengan reputasi keamanan tinggi. Yang ketiga, rencanakan integrasi dan monitoring. Pastikan integrasi dengan sistem lokal lancar dan lakukan pemantauan kinerja secara rutin. Yang keempat, perhitungkan biaya dan konektivitas. Bandingkan biaya layanan dan pastikan konektivitas internet stabil untuk akses cloud database. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.